Halo teman-teman, balik lagi ke siaran kita di hari Selasa bersama dengan aku, Novita Navitupulu. Nah, senang bisa berjumpa lagi dengan teman-teman apa ya tadinya ya temanya ya. Nah, ini ngomongin tentang kesehatan emosi, teman-teman. Nah, nanti kita akan dikupas lebih dalamnya lagi di 3 pertemuan ke depan, tapi kali ini Kak Iis akan membahas kesehatan emosi ini secara global dulu gitu kan. Nah, nanti setelah itu di 3 minggu ke depan kita akan mengupas lebih dalam satu persatu sama Kak Iis juga. Nah, setiap teman-teman yang membutuhkan presentasi, bahan presentasinya, teman-teman bisa dapatkan itu nanti di deskripsi siaran ini. Nah, jadi jangan takut kalau teman-teman ketinggalan PowerPoint yang akan disampaikan oleh Kak Iis. Nah, sebelum kita lebih jauh memulai acara ini, aku mengajak kita semua boleh sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh hadir bersama lagi di tengah-tengah kondisi saat ini. Bersyukur untuk media masih tetap Tuhan sediakan kepada setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai acara kami, kiranya Tuhan yang boleh memberkati, secara khusus juga untuk Kak Iis yang akan menyampaikan, dan setiap kami yang akan mendengarkan, biarlah ketika Kak Iis menyampaikan presentasi, dan itu juga sesuatu hal yang Tuhan gelisahkan untuk kami lakukan, biarlah kami juga mau setia melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, menyerahkan internet ataupun bahkan handphone, bahkan laptop juga yang kami gunakan untuk siaran ini. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai dan Tuhan juga yang boleh memimpin. Berdoa untuk siaran ini, kiranya siaran ini boleh memberkati setiap kami yang mendengar ataupun kami yang menyampaikan. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku akan memanggil Kak Iis ya, yang sudah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol sama Kak Iis. Nah, ini dia. Halo Kak Iis. Halo Novi. Ya, naik Kak. Sekarang kita akan ngebahas emosional, kesehatan emosi, bener ya? Kesehatan emosi kita. Nah, silahkan deh Kak, tanpa berlama-lama aku mempersilakan Kak Iis untuk langsung mempresentasikannya. Dan nanti kita akan tetap buka dalam bentuk 3 segmen ya Kak ya. Jadi nanti kita akan presentasi dan teman-teman boleh langsung memberikan pertanyaan kepada setiap kami. Nanti pertanyaannya akan langsung dijawab sama Kak Iis. Gitu kira-kira. Oke, thank you. Silakan Kak Iis. Ya, thank you Novi, dan selamat sore mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di ujung-ujung Indonesia yang mengikuti acara ini. Hari ini kita seperti pengantar yang Novi sampaikan bahwa kita bicara tentang kesehatan emosi gitu. Kenapa kesehatan emosi ini seringkali atau agak kurang terekspos karena mungkin budaya kita ya, yang akhirnya masalah emosi itu jadi nomor 2 begitu. Tetapi sebenarnya kita ini juga rentan terhadap emosi, kita ini rentan juga mengalami gangguan gitu, cedera. Kalau kesehatan fisik kita tahu begitu, misalkan di masa pandemi ya, nah kita ketika mulai batuk begitu atau mulai suhu badan kita naik gitu, kita cepat berespon begitu. Tetapi ketika kita mengalami cedera secara emosi kita, jadi itu kadang-kadang orang nggak sadar atau tidak, atau ya kalau mau ekstrim berkata terabaikan. Kalaupun tidak terabaikan, tapi tidak tahu bagaimana untuk mengatasi. Misalkan waktu kita tersinggung gitu ya, waktu kita tersinggung kemudian kita mengatakan iyalah nggak boleh cengeng lah, sudahlah begitu ya. Jadi kita akhirnya seakan-akan supaya kita tidak terlihat buruk, nah itu akhirnya kita ya simpan atau abaikan gitu. Padahal kesehatan emosi ini luar biasa pentingnya, karena seperti semua kesehatan yang lain, jadi kesehatan fisik, kesehatan cara berpikir, nah itu akan berpengaruh kepada seluruh diri kita. Ya. Jadi sangat berpengaruh kepada diri kita sepenuhnya. Nah, pada waktu beberapa kemarin yang kita belajar tentang self love, mengasihi diri, itu kan jadi sangat luas ya. Jadi sangat luas bicara tentang apa? Itu dampak mengasihi diri itu luas sekali kepada banyak orang gitu, atau banyak aspek dalam hidup kita, terutama
relasi kita dengan orang lain, terutama relasi kita dengan Tuhan. Dan kalau relasi kita dengan Tuhan berpengaruh, maka apa yang terjadi? Relasi kita dengan Tuhan berpengaruh, jadi pertumbuhan rohani kita yang berpengaruh. Pertumbuhan rohani, pertumbuhan karakter kita akhirnya terpengaruh. Ya, jadi seperti itu jangkauannya. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya seperti apa? Saya mengawali dengan mengutip, mari kita lihat PPT screen yang saya slide yang saya siapkan seperti ini. Saya secara khusus menggunakan tema emotionally healthy, ya, emotionally healthy. Nah, di dalam kutipan di dalam slide yang pertama ini, saya menuliskan ini, ya. Kita tunggu sebentar supaya screen-nya bisa dimunculkan. Belum muncul, ya sudah, nanti mungkin bisa lihat dari slide yang nanti bisa dikirim melalui nanti yang bisa teman-teman download, ya. Jadi saya bacakan begini. The degree that we are unable to express our emotion, we remain impaired in our ability to love God, others, and ourselves well. Jadi artinya adalah kalau kita ini tidak bisa mengekspresikan emosi kita secara tepat dan baik, maka apa yang terjadi akan berpengaruh kepada ketidakmampuan kita membangun relasi yang baik dengan mengasihi Tuhan dengan tepat yang orang lain dan diri sendiri, dan kita tidak mengalami sejahtera itu, ya. Jadi saya melandasi di dalam pembicaraan ini mengutip dari Amsal 25, Amsal 12:25 dan 17:22, ya. Saya tuliskan demikian, Bapak Ibu dan teman-teman. Ini slide-nya belum muncul, mungkin ada kendala teknis di Novi, ya. Katakan begini, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita lihat Amsal 12 dan Amsal 17 ini, dua ayat ini mengatakan hal yang sama. Jadi perasaan kita ini berpengaruh kepada hidup kita, sukacita kita, damai sejahtera kita. Jadi seperti apa? Yaitu ada kaitannya. Itu sebabnya kita kalau hati ini kita bicara bagaimana kita membangun kesehatan emosi supaya pada akhirnya kita mengalami relasi yang sehat dengan orang lain, dan kemudian terutama yang menjadi basic hidup kita adalah dengan Tuhan, ya. Jadi kalau gitu akar tentang perasaan. Saya mengutip juga dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang 7, saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi jelas sekali di sini. Rasul Paulus pun menegaskan, kalau kita khawatir, membuat kita tidak bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Tapi kalau kita bisa, waktu kita khawatir, kita bisa mengatakannya kepada Tuhan di dalam doa, permohonan, keinginan, maka damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal akan apa? Memelihara hati dan pikiran kita. Jadi artinya adalah kita ini akan dipimpin, dituntun oleh damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena kita sendiri emosinya itu beres, ya. Jadi sehat, emosi itu sehat dan beres, ya. Jadi itulah dasar atau itulah yang menjadi pemikiran-pemikiran kita tentang topik kita hari ini, dan 4 topik yang berikutnya. Sekarang kita tadi Novi sudah sampaikan, jadi kita akan overview secara global bagaimana pentingnya emosi ini dan bagaimana membangun emosi yang sehat. Tetapi kemudian di sesi
besok atau Selasa depan kita akan secara khusus bahas gitu. Bagaimana kalau kita terluka? Bagaimana kalau kita mengalami luka batin, luka hati gitu. Bagaimana kita bisa mengelola supaya luka ini tidak berlama-lama membuat menggerogoti pengembangan diri kita dan itu menghambat relasi ya. Tetapi kita bisa segera dipulihkan. Nah, itu akan kita bahas di Selasa ke depan. Nah, sekarang kita kembali kepada muncul, kalau bisa slide bisa muncul definisi emosi seperti apa. Nah, kita lihat definisi emosi ini. Kita sampai kepada slide yang keempat. Ada banyak definisi tentang emosi. Ya. Tapi salah satu yang saya gunakan adalah definisi Arnold. Dia berkata, emosi adalah perasaan yang muncul secara spontan, tidak disengaja dan berdasarkan intuisi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, perhatikan ini. Tidak sengaja dan itu intuisi terhadap sesuatu yang dinilai, mari perhatikan, dinilai, dianggap mendatangkan keuntungan, kebaikan, atau bahaya. Pola reaksi perasaan ini ditentukan oleh apa? Perubahan fisiologis. Tadi tanpa sengaja, tadi ya, di atas adalah intuisi, ini adalah fisiologis. Nah, setiap jenis emosi memang memiliki pola khas. Jadi apa artinya? Waktu emosi kita naik turun itu dipengaruhi oleh fisik kita. Itu sebabnya satu saat mungkin kita akan rasa begitu ya. Bagaimana kita bangun tidur rasa nggak enak, kok hatiku nggak enak. Nah itu biasanya muncul ya, kok hatiku nggak enak, kok tonton deg. Nah ini apa? Gitu. Kemudian kalau ada budaya-budaya tertentu jadi mikir gini, ada apa ya? Ada firasat apa ya ini? Begitu. Kalau dada berdegup atau apa, atau kalau orang Jawa suka bilang, aku nih dirasani siapa? Maksudnya ada siapa yang membicarakan di balik ini gitu. Itu budaya begitu. Kadang-kadang bisa mitos, tapi ada nggak sih ada benernya? Nah, kalau saya percaya ada kaitan erat dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ya. Jadi papa, mama, suami istri, pacar, apa ikatan batin itu memang bisa terjadi. Jadi kalau dia lagi kepikiran, kita pun bisa tanda kutip nyambung gitu ya. Tetapi ada aspek yang lain yaitu kondisi fisik. Jadi jangan terlalu tergopoh-gopoh. Kenapa hatiku nggak enak? Ada apa ini gitu? Atau tahu-tahu cuci piring terus kemudian piringnya pecah misalkan. Kemudian orang mikir, ada apa ini gitu. Ya, sekali lagi mungkin terjadi, mungkin. Tetapi saya ingin menegaskan, kondisi reaksi emosi kita yang deg-deg, yang kemudian cemas itu apa? Bisa kondisi fisik. Jadi emosional kita, emosi kita ini dipengaruhi kondisi fisik kita. Kalau kita lagi tidak sehat, atau kita lagi ya mungkin masa menjelang mens misalkan, atau ya kondisi masalah-masalah kesehatan. Jadi mari kita, tetapi juga tentu saja di situ dikatakan kaitan antara fisiologis, ya. Jadi fisiologis, jadi bisa jadi psikologis berpengaruh di dalamnya, fisiologis ya, fisik juga, tetapi juga tadi itu nilai anggapan. Kita lihat slide berikutnya. Nah, kata emosi sendiri berasal dari kata Latin emovere yang berarti bergerak keluar. Emosi itu selalu bergerak untuk mendapatkan perasaan aman, pemenuhan kebutuhan, serta menjauhi hal-hal yang sekali lagi dianggap jahat dan dapat merampas kebutuhan tersebut. Jadi artinya dianggap. Mari kita lihat. Kalau tadi emosi sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, tetapi emosi kita muncul, mau seneng, mau susah, mau tersinggung, mau sakit hati, mau marah, gitu, mau ketakutan, dipengaruhi oleh apa? Oleh ini, yaitu apa? Anggapan. Konsep kita terhadap apa yang kita lihat, ya. Jadi tadi yang saya berikan tulisan merah, anggapan, dianggap, ya. Kalau dianggap,
Jadi kalau ini sebuah anggapan, berarti sekali lagi itu dipengaruhi oleh kognisi kita, pemikiran-pemikiran kita. Anggapan itu dari mana asalnya? Ya, kita lihat slide ini. Anggapan itu adalah asalnya perpaduan dari kognisi dan reaksi emosi kita, kognisi kita. Ya, jadi kognisi itu apa sebenarnya? Kognisi adalah keyakinan seseorang produk dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Nah, kognisi ini, pikiran ini dari mana? Proses yang diperoleh dari apa? Pengetahuan. Mengolah pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisa, memahami, menilai, menalar, membayangkan, berbahasa. Mari kita lihat ini. Jadi kognisi, anggapan kita terhadap sesuatu itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ini. Kalau kita ini, misalkan ya, pada waktu di masa kecil, kita ini paling takut dengan cacing misalkan. Wah, itu cacing itu terus menjadi mengganggu sekali. Jadi sekali lagi, ketika orang hanya bicara, ada cacing, waduh, reaksi emosinya langsung, jijik gitu. Rasanya kayak jijik, mungkin juga geli atau macam-macam campur-campur, jadi kita marah misalkan. Itu kenapa? Karena ingatan-ingatan masa lalu bahwa cacing itu begitu ya gitu ya. Bisa, Bapak teman-teman bisa menangkap ini ya. Jadi kalau kita ini ekspresi-ekspresi kita, jenis emosi yang muncul karena ini. Nah, sekali lagi, ada banyak teman yang perasaan terlukanya, perasaan marahnya nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena ingatan-ingatan masa lalu masih kebayang terus. Karena kebayang terus terbawa-bawa ini. Nggak bisa dilupakan. Dan ini apa? Ya masalah kognisi. Orang-orang, teman-teman, tipe kita yang pengingat atau daya ingatnya sangat tinggi. Itu akhirnya hal-hal di masa lalu itu terus diingat terus gitu. Dan akhirnya lukanya nggak selesai-selesai. Marahnya nggak selesai-selesai juga. Nah, kalau akhirnya itu perasaan itu nggak selesai-selesai, maka akhirnya apa yang jadi mengganggu, yang menjadikan kemudian, nah tadi emosinya ya terganggu terus, jadi nggak sehat terus gitu. Nah, cara berpikir ini yang mesti kita kelola. Ya. Kapan-kapan sesi yang lain kita akan bahas tentang bagaimana kognisi. Ya, ini kata dianggap tadi ya. Kita lihat next berikutnya. Anggapan ini dari mana? Ya, slide berikutnya. Oke, mungkin masih ada kendala. Jadi kita lihat berikutnya adalah apa yang dilakukan, apa yang disebut oleh pendapat Josh Kelly. Menurut saya ini bagus banget ya, Bapak Ibu. Nanti kalau teman-teman kalau sudah mendapat PPT-nya, bisa ini menjadi penting sekali. Josh Kelly itu bilang begini, setiap peristiwa yang kita alami tidak mengatakan kepada kita bagaimana seharusnya kita berbuat. Tidak juga mengatakan makna peristiwa tersebut bagi kita. Sebenarnya kita sendirilah yang menciptakan makna itu bagi kita. Kadang kita bawa sepanjang hidup kita. Dan ini benar banget. Saya ketemu begitu banyak teman. Di dalam pergumulannya ini yang masih terjadi begitu. Jadi sebenarnya sebuah peristiwa itu tidak mengatakan apa, kita yang memberikan label, memberikan nama itu. Jadi kalau orang itu merasa perasaannya seringkali cedera, begitu, cedera, terluka, seringkali atau jadi mudah tersinggung lah, mudah marah lah, mudah kepikiran ya, mudah ya macam-macam, jadi emosinya itu terus nggak stabil. Yang perlu dicek adalah bagaimana atau apa cara kita menafsirkan peristiwa itu. Kalau peristiwa itu kita tafsirkan sebagai sesuatu yang sangat berbahaya, tidak kaget kalau emosi kita jadi begitu takut gitu, atau begitu marah, atau ya jenis banyak emosi yang lain. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya ini prinsip
dasar ya. Nah sekarang bagaimana pergerakan emosi itu sendiri? Emosi itu kan bergerak kemana ya? Bila emosi itu berfungsi dengan baik, yaitu proporsional, maka emosi dapat menggerakkan seseorang pada arah yang tepat dan sehat. Jika tidak berfungsi tidak baik, maka terjadi sebaliknya. Jadi Bapak Ibu di sini menjadi kunci ya, menjadi satu bagian yang sangat penting yang kita pahami, yaitu apa? Emosi kita sehat enggak? Kalau proporsional, misalkan memang ada kebakaran misalkan, kebakaran begitu, dan kemudian kita kebakaran di dekat tetangga misalkan, kita langsung bereaksi, kebakaran bereaksi, kemudian kita lari, nah itu emosi takut kita menggerakkan kita dengan ya tepat karena kebakaran begitu. Tetapi kalau kita bergerak tidak proporsional, nah inilah yang kemudian akan mengganggu semua aspek relasi yang terjadi. Kenapa? Ya kan tidak beresan kita. Contohnya ya, jika seorang suami marah pada istrinya, kemarahannya dapat menggerakkan dia untuk menyelesaikan masalahnya dengan istrinya, ya kan? Jadi misalkan ada seorang ibu yang dia merasa protes sekali, dia merasa tidak dimengerti oleh suaminya. Kenapa? Karena suaminya marah karena dia sering shopping, belanja-belanja online, karena nggak bisa kemana-mana, belanja online. Online ya, dia suka apa, lihat-lihat nggak sengaja, masuk keranjang, tahu-tahu suaminya yang bayar kartu kredit, kaget kenapa banyak sekali. Nah, pada waktu semacam itu tuh istrinya merasa tidak dimengerti karena aku stres, toh ada uang kita kan ada uang begitu, atau suaminya jadi marah. Nah, ketika suaminya ini marah, nah itu mendorong suami untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi emosi, kalau kita lihat slide berikutnya ya, emosi tidak menggerakkan seseorang jika emosi itu ditekan, direpress. Gak akan bergerak kalau direpress. Tetapi kalau disadari, dikeluarkan, selesai, maka selesai. Maka sehat. Diri kita sehat, relasi kita sehat. Tetapi kalau direpress, berbahaya. Contohnya seperti ini. Jika seorang suami menekan perasaan marahnya pada istrinya, karena istrinya mungkin lebih galak daripada dia gitu, jadi dia repres saja, tapi dia merasa kesel sekali karena merasa bahwa ini uang ini di tanda kutip kayak dihambur-hamburkan, tetapi bagi si istri adalah ini biasa gitu karena kebutuhan begitu, toh ada uangnya misalkan. Ia akhirnya dia akan menampakkan diri sebagai sikap yang biasa kepada istrinya. Namun kemarahan yang tersimpan itu seperti penyakit yang tidak terobati, bernanah dan dapat muncul dalam perilaku yang merugikan. Jadi akhirnya ini kuncinya, ini loh. Jadi kalau akhirnya kemarahan itu tersimpan, yaitu jadi borok, nanti munculnya apa? Meledak di tempat yang tidak seharusnya. Seperti apa? Kita lihat slide ini. Nah, meledaknya kemana? Ya dia mungkin akhirnya depresi atau bersikap pasif agresif, jadi nyimpen diam-diam tapi jengkel sekali gitu. Berikutnya juga suatu saat kemarahannya akan meledak karena tersimpan terus bila dipicu oleh hal-hal kecil atau mukul istrinya ya, atau istrinya dipukul. Kenapa? Ya karena si kemarahan itu tersimpan begitu. Nah, marah pada istrinya tapi memindahkan kemarahannya kepada anaknya atau dirinya sendiri. Jadi ini akhirnya salah sasaran. Jadi salah sasaran. Nah, kalau kita lihat bagian ini ya, jadi kalau kita lihat bagian ini maka apa? Ya, jadi emosi itu ya, jadi kita bisa ngalami cedera. Jadi emosi kita nggak enak, psikologis kita nggak enak begitu loh, dan itu wajar sekali. Tetapi kemudian kalau kita itu sifatnya wajar, tetapi kalau kita bisa menyadari itu, diekspresikan dengan tepat, maka bisa diselesaikan. Tetapi kalau tersimpan, munculnya macam-macam. Nah, nanti dalam Selasa depan saya akan membahas tentang orang yang terluka hatinya. Ya, nah, itu orang yang terluka kemudian dia misalkan menampilkan diri sebagai aku biasa-biasa saja, misalkan, nah itu akan merembet
kepada masalah-masalah psikologi juga pada akhirnya ya dalam dirinya. Dan kalau kita lihat apa 7 jenis emosi dasar kita ya, 7 jenis emosi. Nah, 7 jenis emosi dasar. Yang pertama adalah bahagia. Adalah keadaan emosi yang menyenangkan seperti puas, senang, sejahtera. Membuat orang mudah bersyukur, memahami diri, memahami orang lain, dan sehat fisik, psikologis, mental, rohani. Diekspresikan dengan apa? Ya tersenyum, suara ceria, terlihat santai, atau bersemangat. Sebaliknya kalau tidak bahagia, bisa cemas, stres, depresi, dan kesepian dapat berdampak buruk pada akhirnya. Jadi ini jenis yang pertama, ini bahagia itu seperti itu ya. Nah kita lihat jenis yang kedua, yaitu tentang kesedihan. Biasanya disertai dengan perasaan kecewa, putus asa, tidak tertarik, suasana hati yang buruk, diekspresikan antara lain dengan muram, diam, lesu, tidak bersemangat, menarik diri, menangis, dan tingkat kesedihan ini tergantung pada penyebab dan cara mengatasinya, penyebabnya dan cara mengatasinya. Nah, emosi ini bisa mengarahkan untuk memahami dan tahu cara untuk bangkit mengobati diri. Seperti tadi di awal saya menjelaskan, semua jenis emosi itu berkontribusi sehat buat kita. Jadi kalau itu sehat buat kita, ya kalau itu sehat buat kita, maka sebenarnya semua jenis emosi itu nggak apa-apa kita alami. Yang apa-apa, yang jadi masalah, yang kemudian emosi kita tidak sehat, jikalau apa? Tadi kita simpan dalam-dalam dan kita tidak bisa ekspresikan. Tadi di awal. Dan yang kedua adalah kalau ini jadi berlebihan dan berkepanjangan. Jadi kalau sedihnya lama sekali, nggak pernah berhenti, nggak selesai-selesai. Nah itu yang jadi masalah ya. Tetapi sebenarnya sedih itu baik membuat kita sedih kehilangan laptop misalnya. Oh sedih karena pacarku pergi misalnya. Oh itu perlu disedihin gitu ya. Wah aku sedih kalau ketika pacarku itu lagi tidak kontak aku seminggu misalkan. Nah, itu wajar begitu. Dan ya itu mendorong kita menyelesaikan. Ya. Jenis emosi yang ketiga yaitu ketakutan. Ketakutan adalah emosi kuat yang mengarahkan untuk bertahan hidup. Biasanya diikuti dengan otot tegang, jantung berdetak lebih cepat, dan pikiran jadi lebih waspada. Diekspresikan antara lain dengan apa? Melebarkan mata, atau menundukkan kepala, sembunyi, menghindar, atau berani. Menghadapi ancaman, tubuh berkeringat, detak jantung, dan nafas cepat. Nah itu muncul seperti itu. Sekali lagi, ketakutan itu baik buat kita supaya apa? Membuat kita bertahan hidup. Jadi karena takut itu membuat kita ini justru bisa menghindar atau berani justru melawan. Nah, kalau kita sehat, takut, ya hadapi, ada apa? Gitu. Membuat kita makin hari makin berani. Tetapi kalau kita takut, makin sembunyi, makin tidak berani menghadapi, itu membuat kita menjadi mudah takut dan ketakutan itu menguasai diri kita. Ya. Yang keempat, yang berikutnya ya, penjelasan dulu. Ketakutan biasanya muncul ketika mendapat ancaman secara langsung. Sangat dipengaruhi oleh sekali lagi persepsi, anggapan tadi itu. Ketakutan ini dapat menumbuhkan dan memupuk rasa berani sehingga dapat membuat lebih tangguh ketika mengalami kondisi yang sama. Jadi artinya kalau disebut emosi negatif, aku takut, nah enggak apa-apa, jangan membuat jadi emosimu itu enggak sehat. Tetapi justru ketika kita menghadapi jenis emosi, ngalami emosi tertentu, justru itu menjadi bagian yang untuk kita bisa makin dewasa dan tangguh. Yang menjadi pertanyaan jadi begini mungkin, iya, ya kalau mudah, kalau nggak bisa selesai gimana? Misalnya seperti itu ya. Dan yang keempat adalah perasaan jijik. Biasanya ditandai dengan rasa tidak suka, baik itu melihat, mencium, merasa, atau mendengar, sehingga berusaha keras untuk menghindarinya. Emosi ini mendorong untuk menjaga kebersihan dan terhindar dari penularan penyakit. Ya, bisa seperti itu. Ekspresinya apa? Ya berpaling jauh.
Ada orang jijik sekali dengan tikus, akhirnya dia menjadi orang yang sangat bersih dan tikus tidak masuk. Itu bisa baiknya seperti itu ya. Kelima, marah. Kalau emosi marah muncul dalam diri kita, berguna untuk apa? Melindungi diri dari ancaman yang ditandai dengan frustasi, merasa tidak cocok dengan orang lain. Diekspresikan dengan apa? Dengan ada suara yang kasar, berteriak, kita itu marah, badan berkeringat, wajah merah, jadi agresif, memukul, menendang, atau melempar benda. Marah dapat memotivasi kita mengambil tindakan dan mencari solusi. Bapak Ibu teman-teman, ini penting. Jadi kalau kita marah, tidak apa-apa marah. Hanya kadang-kadang sekali lagi budaya kita ini marah dianggap sesuatu yang buruk begitu. Ya apalagi kalau budaya Jawa ya, mungkin kalau budaya yang lain itu misalkan di timur di barat mungkin misalkan Batak, Makassar mungkin lebih ke apa-apa ya. Kalau di Jawa ini marah itu rasanya enggak rohani banget begitu. Jadi marah sebenarnya enggak apa-apa, asal tadi itu diarahkan, emosi marah itu pengarahannya tepat. Jadi kalau mengarahkan tepat menjadi bagian yang baik, maka marah itu baik karena apa? Akan mendorong kita untuk mencari solusi. Keenam, perasaan jenis emosi keenam yang umum yaitu kaget atau terkejut. Bisa dikategorikan sebagai emosi positif dan emosi negatif. Kaget itu bisa negatif, bisa emosi positif dan juga netral. Biasanya terjadi saat sangat singkat akibat sesuatu hal yang tidak terduga. Emosi ini dapat memotivasi untuk apa? Bersikap lebih tenang, belajar mengontrol diri. Jadi waktu kita terkejut nggak usah marah gitu, tetapi itu mestinya belajar melatih untuk kita tetap tenang. Dan diekspresikan dengan apa? Mungkin ada yang sampai kaget sekali melompat atau mundur atau menjerit atau terengah-engah melawan atau berlari. Tapi sekali lagi, yaitu harap itu sesaat. Tapi kalau hal yang mengejutkan sedikit saja, tapi ekspresi emosinya tinggi sekali, nah berarti itu yang ada masalah. Itu emosi yang tidak sehat. Misalkan, sedikit orang panggil kita, halo, gitu ya, kita bisa lompat dan ekspresi tinggi sekali. Itu menjadi pasti ada masalah. Jangan-jangan ada masalah dengan jantungnya, kesehatan jantungnya ya. Tetapi bisa jadi ada hal-hal yang banyak yang dipikirin gitu sehingga orang terlalu kaget. Dan yang ketujuh adalah emosi-emosi yang lain seperti merasa terhibur, malu, merasa bangga, bersalah atau merasa terhina. Jadi ini yang umum. Jadi ini adalah emosi-emosi ini umum yang terjadi. Saya berhenti dulu di sini. Mungkin ada respon karena sudah lewat dari 25 menit ini. Novi, apakah ada respon atau ada yang bertanya? Oke, thank you Kak Is untuk pemaparannya. Sebenarnya ada setengah jalan ya kayaknya ya. Sebenarnya itu satu pertanyaan, mungkin Kakak bisa jawab ini dulu karena kita waktunya terbatas. Pertanyaannya sih gini, selamat malam Kak Is, ada keluarga yang memiliki anak kedua yang selalu bertentangan dengan anaknya. Ada keluarga yang memiliki, misalnya kayaknya anaknya ada dua terus bertentangan. Anaknya selalu emosi terhadap bapaknya dan menuduh bapaknya adalah orang yang gagal dalam segala hal. Anaknya selalu emosi ketika papanya menanyakan sesuatu atau membuatkan sesuatu padanya. Anaknya masih baru tamat SMA. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menolong mereka? Menolong siapa? Mungkin menolong kedua-duanya ya, karena kan anaknya selalu ngecap papanya itu orang yang gagal. Jadi apapun yang dilakukan sama papanya tuh selalu jelek kayaknya nih di mata anaknya ya. Anaknya selalu emosi apapun yang dilakukan sama papanya. Ya, kalau semacam itu jadi itu kemarahan ya. Nah, khusus bicara kemarahan itu saya akan sampai di Selasa, 2 Selasa akan datang. Oke, 2 minggu lagi ya. Sabar ya, Bu Bun ya. Iya.
Saudara Bubun sabar ya. Jadi itu memang nanti saya akan bahas supaya tidak overlap. Jadi kalau ada marah seperti misalkan, waduh kata saudara Bubun lama banget ya tunggu 2 minggu lagi. Begini sebenarnya kalau mau disederhanakan, memang yang perlu diselesaikan, ditolong adalah si anak remaja ini atau siswa ini adalah membereskan cara berpikir, standarnya. Dia, saya kira dugaan saya, dia punya standar tinggi terhadap seorang papa, atau dia membandingkan papanya dengan papa orang lain, papanya tetangga. Papa harusnya begini-begini. Nah, karena menggunakan standar ini lah, jadi akhirnya marah terus. Yang kita perlu bantu adalah menolong anak melihat papanya, ya papanya ini. Jangan bandingkan siapa-siapa, dan lihatlah hal-hal positif dari papahnya ini. Begitu sebenarnya, sederhananya ke situ. Tetapi secara lebih detail nanti saya akan bahas di 2 minggu lagi. Oke, gitu. Kak, aku punya satu pertanyaan sih Kak sebenarnya. Waktu Kakak presentasiin, Kakak sempat bilang bahwa setiap kita kan harusnya menikmati emosi yang ada dalam diri kita kan Kak. Tadi aku udah sempat tujuh emosi itu. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri banyak stigma dari sosial kita bahwa nggak boleh, misalnya cowok nggak boleh nangis, terus cowok tuh nggak boleh, atau enggak cewek tuh harus begini. Nah, itu gimana ngadepin pemikiran orang yang seperti itu gitu? Maksudnya pandangan sosial yang kayak itu cowok nangis tuh tabu, cowok tuh harus kuat, udah kayak gitu cewek tuh jangan temperamen, ntar begini. Padahal sebenarnya kan menurut aku segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita keluarkan, itu kan pasti punya alasannya sendiri, Kak. Betul sekali, betul. Jadi sebenarnya yang kita mesti bedakan antara budaya, itu kan budaya, itu stereotip yang terbentuk dari budaya. Nah, kita yang sudah lebih di era postmodern sekarang ini, kita jangan terpaku dengan budaya yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Misalkan, waduh, waktu cuci piring pecah, waduh ada apa ini? Waduh langsung deg-deg gak enak kepikirannya. Itu bisa jadi ya memang piringnya sudah agak retak gitu. Nah, mesti membedakan antara mitos dan sesungguhnya gitu. Jadi saya setuju dengan Novi bahwa semua jenis emosi itu berkontribusi baik. Yang jadi masalah atau topik kita ini, kenapa saya pengen kita paham tentang topik ini, karena apa? Karena kadang-kadang kita tidak aware bahwa emosi kita ini sudah tidak proporsional dan kita tidak mengelolanya dengan baik. Saya ulangi, jenis emosi, misalkan takutnya tidak proporsional, khawatirnya tidak proporsional, dan yang kedua nggak tahu ngapa-ngapain, nggak tahu mesti diapain, mengelola emosinya ini nggak bisa begitu loh. Jadi karena nggak tahu, akhirnya apa? Ditimbun dengan istilah rohani itu apa? Ya aku doakan. Ya memang baik didoakan, tetapi kalau ini belum terekspos ya, tidak tergali. Nah ini nih lukanya, nggak enaknya, saya ulangi, rasa nggak enaknya itu masih kependam. Nah, karena kependam itulah karena munculnya dengan apa? Nah, munculnya di ekspresi-ekspresi yang kemudian tadi meledak begitu. Misalkan, di satu saat ya, misalkan di kantor begitu, kemudian ada orang yang ngajak ngomong Novi langsung jawabnya gini, apa? Dengan nada tinggi, sampai teman-teman kaget sekali gitu. Kenapa Novi? Aku baru tanya biasa-biasa, kenapa nada tinggi? Maka itu menunjukkan apa? Novi lagi mungkin ada kepikiran tertentu, jadi tahu-tahu brut gitu. Nggak ada orang yang tahu-tahu nada tinggi tanpa penyebab, enggak begitu. Ya. Oke. Ya, aku misalkan Jaka untuk melanjutkan presentasinya dulu kali ya sebelum ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silakan nggak? Oke, baik. Nah, kita sekarang lihat kalau tadi itu emosi pada dasarnya netral. Nah, sekarang yang sehat tuh kayak apa? Supaya kita bisa berjaga. Kita emosiku ini sehat apa enggak gitu. Mari kita lihat ada 7 tanda kesehatan emosional menurut para ahli. Yang pertama, bisa memperlakukan orang yang sehat secara orang yang sehat secara emosional itu memperlakukan orang lain dengan baik, mudah untuk berbagi dengan semua orang. Dan saya kira ini yang memang
menjadi yang penting ya, menjadi yang penting untuk kita pahami. Jadi seperti kita sebagai orang percaya, jadi mengasihi sesama. Ya. Setelah mengasihi Tuhan, kasihilah dirimu ya, orang lain sesama dirimu seperti dirimu sendiri. Nah ini, memperlakukan orang lain demikian. Yang kedua adalah mengasihi diri sendiri, self love. Kita udah bahas itu. Jadi akhirnya orang yang sehat secara emosi menerima kelemahan dan kekuatan diri sendiri, tidak berusaha berpura-pura menjadi orang lain. Dan kemarin sudah panjang lebar, itu ada 5 sesi bicara tentang self love, tentang aspek-aspeknya. Bapak Ibu teman-teman yang mau belajar, nah itu bisa mengikuti di yang lalu, sesi-sesi yang lalu. Yang ketiga adalah fleksibel. Tanda orang sehat secara emosi fleksibel, mudah beradaptasi dengan semua jenis situasi, termasuk apa? Emosi. Kita bisa handle emosi kita, bisa kontrol emosi kita. Kita bisa kontrol emosi kita. Kenapa? Ya karena kita fleksibel. Jadi bukan begini. Walaupun tetap ya, walaupun kalau misalkan tahu-tahu orang itu seenaknya sendiri ganti schedule. Udah jadi jelas rapat jam 6 sore. Itu udah dibahas sebulan lalu dan minggu lalu pun dikonfirmasi. Seminggu jam 6 rapat hari ini jam 6. Setengah jam sebelumnya kita sudah ready begitu, kemudian batal. Pasti kita reaksinya gak enak. Ya, emosi pasti. Kok begitu? Seenaknya sendiri, kan kita sudah prepare. Nggak menerima kegiatan lain misalkan. Nah, seperti itu. Tetapi orang yang sehat rohani, fleksibel. Setelah marah, setelah mau tahu kejelasan apa penyebabnya dan seterusnya, maka kita kembali kepada seimbang. Jadi fleksibel itu adalah orang tetap bisa menyeimbangkan dengan kondisi. Nah, memang ada beberapa orang untuk bisa fleksibel ini butuh waktu lama. Mungkin jengkel-jengkel dulu dengan cari tahu kenapa kok bisa ganti jamnya. Seperti itu ya. Dan yang keempat adalah mudah mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Dengan dasar dia bisa menghargai apa yang dimiliki daripada yang tidak ada. Dan menunjukkan penghargaan kepada orang yang kita cintai sebagai faktor kunci untuk membangun relasi yang sehat. Dan ini juga menjadi bagian yang jelas, mengucap syukur senantiasa, gampang terima kasih, kesadaran akan berkat Tuhan, dan kemudian dia akhirnya bisa terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama orang lain yang memberikan buat kita. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi ya, pertanyaan saudara yang bertanya tadi ya, Bun atau siapa tadi ya, Bun. Nah, bagaimana ya? Saya kira si anak ini nggak bisa melihat kebaikan si papa. Jadi akhirnya yang dia lakukan adalah marah terus. Jadi kalau benar karena ini, mungkin ujung-ujungnya dia masih ada kepahitan atau gambar diri yang kurang sehat. Bisa muncul. Yang kelima adalah mengenali, mampu mengekspresikan dan mengelola dengan emosi diri dengan tepat. Mengelola emosi diri dengan tepat. Jadi mengenali emosi, jenis emosi kita, mampu mengekspresikan, mampu mengelola. Nah itu adalah ciri yang kelima kalau orang itu sehat secara emosi. Yang keenam, memiliki makna dan tujuan hidup dengan jelas. Orang yang emosi sehat tuh memiliki makna dan tujuan hidup yang jelas. Kenapa? Karena dia menjadi bagian dari sesuatu komunitas yang ada kaitannya dengan kepedulian terhadap orang lain. Jadi jelas gitu. Jadi bukan egois, aku diriku, tetapi dia tahu makna dan tujuan itu jelas pada akhirnya itu kepedulian pada orang lain. Dan yang ketujuh, menghargai pengalaman, proses kehidupan lebih dari harta atau materi. Jadi pengalaman lebih bermakna karena apa? Karena berkaitan dengan hal-hal kaitan dengan orang gitu, bukan materi saja. Jadi menghargai proses. Jadi kalau orang menghargai proses, kalau misalkan, aku sedih ya karena temanku pergi ke luar negeri misalkan. Kok aku sedih ya ditinggal sendirian misalkan. Nah, masa sedih ditinggal sendirian itu mestinya bagian dari mengizinkan proses, menghargai proses ini.
Jadi kalau kita lagi nangis ya nggak apa-apa, nggak usah sampai self pity gitu ya, mengasihani diri, waduh kok aku sedih ya, kok aku tinggal ya, nggak perlu begitu. Inilah proses kehidupan. Jadi menghargai proses kehidupan, menghargai, mempercayai Tuhan yang sedang mengizinkan proses ini terjadi. Jadi melewati proses dengan apa? Ya dengan hati lapang. Ini 7 tanda orang yang sehat secara emosi. Ya, saya berhenti dulu di segmen ini. Bagaimana, Novi? Apakah ada komentar? Ada? Ya, kita ada beberapa pertanyaan sih Kak. Aku langsung kasih lihat aja ya pertanyaannya ya. Yang pertama itu dari Santa. Dia bilang, Kak mau tanya, 1 dari 7 tanda kesehatan emosional adalah memperlakukan orang lain dengan baik. Ini dengan tanda kutip ya. Bagaimana kita menakar baiknya, sedangkan takaran baik bagi setiap orang itu berbeda-beda? Ya, jelas sekali. Ini baik standar umum, yaitu membangun orang. Oke. Jadi sampai di membangun aja, Kak? Sampai di membangunnya aja atau? Ya, jadi perkataannya membangun, tidak membuli, yaitu jadi memperlakukan orang itu yang disebut baik itu adalah membangun. Kalau istilah yang saya gunakan itu secara singkat ini membangun. Mau kita ngobrol sama orang, tujuan ngobrolku itu nggak akan mau iri hati, melecehkan, enggak. Betul-betul mau membangun orang. Gitu. Kalau aku ini do something, misalkan mau give something, saya mau ngasih sesuatu, ini pun demi kebaikan. Aku kalau mau ngasih pinjemin buku demi kebaikan. Kalau orang itu minta ke kita contekan, kita berkata tidak. Kenapa? Ini demi kebaikan, tujuan membangun. Begitu. Tapi kan Kak, kalau misalnya kalimat yang Kakak sampaikan kan demi kebaikan. Apakah itu standarnya kita atau standar umum atau gimana? Karena kan kalau pakai standar kita kan baik menurut kita belum tentu baik buat orang lain kan Kak? Betul banget. Nah kembali kepada konsep yang self love yang lalu adalah ya kita ini mau menjadi berkat gitu. Jadi standarnya Alkitab. Sebagai orang Kristen standar kebaikan kita itu adalah firman Tuhan. Mengaplikasikannya berdasarkan firman. Dan firman Tuhan selalu berpikir bahwa bagaimana membangun orang gitu, menjadi berkat, terang, garam. Nah itu semua lebih kepada standarnya adalah membangun orang itu gitu. Jadi kalau begitu kalau mau disimpulkan sederhana, maka baiknya gimana? Ya standar yang seperti Tuhan kehendaki gitu. Yang mungkin membuat orang nggak senang, bisa jadi. Oke, berarti intinya standarnya kebaikan itu adalah bagaimana Tuhan juga melakukan kali ya, bisa dibilang kayak gitu ya Kak. Standarnya Tuhan sendiri. Oke, pertanyaan keduanya adalah dalam konteks relasi, pertemanan atau keluarga di rumah, ada rasa segan atau takut jika ingin mengutarakan kesedihan atau kekecewaan terhadap sesuatu perilaku mereka pada saya. Mungkin ini mama, papa, ataupun saudara kali ya. Nah, pertanyaannya adalah takut teman-teman saya terluka, tersinggung, merasa tidak sopan jika terhadap orang tua. Bagaimana cara menyampaikan emosi tersebut tanpa merasa takut salah dan juga tetap sopan? Jadi mengekspresikan emosi kayaknya nih ya. Ya, kalau ekspresikan emosi ini sempat dibahas pada waktu kita mau menyelesaikan konflik. Jadi sesi-sesi yang tentang menyelesaikan konflik mungkin Mista Yuki mungkin bisa melihat lagi yang YouTube yang sesi-sesi yang kemarin. Artinya adalah asertif. Pertama, kita sendiri harus beres. Mengekspresikan emosi itu jangan kita masih emosi, gitu. Itu dulu. Karena kalau kita masih emosional, maka kita justru mau ngomong apa, justru menyakiti orang. Jadi beres dulu dengan sendiri. Ini aku beres, jelas aku dengan Tuhan beres, sudah minta pengampunan Tuhan, sudah beres, apa sih mau dikatakan. Nah kemudian menyampaikan, begitu. Tetapi kalau berkaitan dengan orang tua, memang akan lebih hati-hati. Kenapa? Karena orang tua punya persepsi. Misalkan kita ngomong, aku sedih loh kalau mama begitu. Wah, mama bisa begini. Hah? Mama sudah lakukan ini. Waduh, mama kemudian menceritakan sekeranjang kebaikannya. Gitu. Kita belum curhat ini nggak selesai. Belum curhat ini, mama sudah sekeranjang dulu. Kenapa demikian? Ya karena mama merasa kadang-kadang mama berpersepsi kalau anaknya itu curhat yang
minor-minor begitu, seakan-akan dianggap menyerang mama. Jadi karena dianggap menyerang mama itulah kita mesti lebih hati-hati gitu. Lebih baik curhatnya kepada kakak-kakak KTB, teman-teman KTB saja sampai mama siap. Kenapa? Karena bagi saya, misalkan ada konflik tajam sekali antara orang tua dan anak, maka saya tidak selalu menganjurkan adanya rekonsiliasi langsung. Tidak. Karena beda cara berpikir. Kadang-kadang yang perlu adalah anak itu beres dengan Tuhan. Beres dengan Tuhan dan kita berlaku baik dengan orang tua. Karena tadi itu, karena orang tua punya persepsi. Kita tidak bisa menyamakan seperti kita dengan teman. Yang akhirnya kita sejajar. Nah, kita perlu memahami itu. Anak perlu memahami itu. Ya, berarti sampai di anak aja nih Kak yang memahami, orang tua nggak usah memahami. Iya, ya kita berdoa sampai mama bisa memahami. Tapi maksud kita akan ngobrol dari sisi anak ya. Karena mungkin anak yang lebih gampang untuk diubah kali ya Kak ya. Karena kan orang tua kan bisa dibilang pemikirannya ya udah gitu, udah terpaku sama hal-hal yang seperti itu aja deh gitu. Betul. Apalagi kalau papa mama usianya sudah di atas 50. Secara penelitian ini, kita ini semua orang itu, ini penelitian umum ya, umum. Orang itu mulai keras kepala itu di usia 27. Oke. Berarti aku baru 1 tahun ya kayak aku baru ini maksimal nih aku udah keras kepala berarti. Itu jadi hati-hati itu. Kalau kita makin berumur, makin keras kepala, makin keras kepala. Jadi kalau sudah 50, 60, 70, coba perhatikan. Kenapa ada opa oma nggak mau pindah rumah? Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi mampu beradaptasi di tempat yang baru sebenarnya. Itu kuncinya. Jadi masih sudah kaku dengannya. Tetapi saya percaya, nggak pernah ada Roh Kudus yang nggak memampukan, ya. Roh Kudus bisa memampukan mengubah seseorang. Jadi ya kita percaya ada proses yang baik dalam bagian. Ini keisengan aku aja sih Kak, bukannya katanya makin tua tuh harusnya makin wise ya? Ya, itu sebabnya. Gimana caranya kita harus sejak muda wise. Oh gitu. Oke, ini peringatan banget ya. Oke, kita ada satu pertanyaan lagi. Ya. Ini dari Singaraja Ministry, dia bilang gini, Kak, bolehkah berhenti berelasi dengan orang yang kesehatan emosinya tidak kunjung selesai dan memiliki kecenderungan menyakiti? Atau kalau harus ditolong bagaimana caranya? Oh, mungkin ini toxic relationship ya. Ini salah satu orang yang toxic kayaknya maksudnya dia. Ya. Dia dijauhin. Setuju. Kalau itu adalah toxic relationship dalam arti itu adalah pertemanan yang lawan jenis, nah itu perlu diselesaikan. Tapi kalau akhirnya dia itu cinta sekali, sangat sayang pada dia, carilah konselor. Karena kalau orang itu misalkan cara ngomongnya atau toksik banget atau manipulatif banget begitu, itu sedang ada masalah. Orang itu ada masalah gitu. Jadi kasihan gitu. Jadi bukan ya untuk kita enaknya tinggalkan aja gitu sih. Cuman kan bukan itu solusi kita sebagai orang percaya. Berarti adakah cara yang bisa kita lakukan untuk menolong orang yang seperti itu Kak? Ini salah satu pertanyaannya dia tadi sih. Sorry? Kalau harus ditolong bagaimana? Apakah orang ini perlu ditolong? Kalau iya, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menolong? Ya, kalau bisa yang menolong jangan Anda, jangan ini. Karena relasi dekat ya Kak? Iya, kenapa? Karena kalau orang relasi terlalu dekat, kita ini cenderung subjektif. Jadi nggak bisa objektif, nggak bisa tegas, nggak bisa melihat segala sesuatu itu dengan tegas karena ya dipengaruhi subjektivitas kita, apalagi ada cintanya. Tapi ditolong dengan cara ya tadi rujuklah kepada konselor, gitu. Kalau kata Kais dulu disuruh berdoa terus. Pengalaman pribadi. Oke, nah sekarang aku mau pesankan Kais untuk menyelesaikan segmen terakhir Kak. Ya, ini ada 4 jenis emosi utama yang sangat mengganggu dan sangat tidak sehat, yaitu ini. Ya, kita lihat slide ini. Ada 4 jenis utama. Walaupun ada banyak jenis emosi, namun ada 4 jenis emosi yang paling sering mendorong orang untuk ke konseling, yaitu rasa bersalah,
terluka, takut, dan marah. Dan ini nanti yang akan saya bahas di tiap Selasa. Jadi Selasa depan terluka, Selasa kedua adalah Selasa berikutnya marah, rasa bersalah, dan takut. Jadi masih ada 4 Selasa lagi kita akan bicara tentang emosi ini. Jadi ini yang paling nggak sehat gitu. Ini yang paling berdampak buruk gitu. Itu sampai orang itu, hasil penelitiannya sampai orang itu datang kepada konselor. Nah, biasanya individu tidak mengalami satu jenis emosi, tapi perpaduan yang menggejala macam-macam. Jadi bisa jadi karena tidak mengenali dengan jelas ini jenis emosiku ini marahkah, sedihkah, atau apa, biasanya munculnya itu cuma dia bilang, kok aku sedih ya, kok aku kok rasanya nggak enak hatiku ya, gitu. Ya, jadi kecampur-campur, tapi ada 4 jenis emosi. Jadi Selasa depan saya akan dalemi sekali supaya kita bisa paham kalau kita sedang terluka seperti apa. Supaya kalau kita mengerti juga orang-orang yang dekat dengan kita terluka, kita responnya kayak apa ya. Jadi saya akan mendalami untuk itu. Dan 4 emosi dasar ini dasarnya bukan emosi negatif, sebenarnya bukan gitu. Tetapi emosi seperti ini sebuah pisau. Nah, bila digunakan secara tepat berdampak pada kebahagiaan hidup, pertumbuhan karakter, tetapi bila digunakan bertentangan dengan tujuan akan berdampak pada konflik yang berkepanjangan dan kerusakan karakter kita sendiri dan relasi. Ya. Jadi artinya adalah ya ini emosinya jadi masuk kemana-mana gitu ya, nyerangnya kemana-mana gitu. Apalagi yang paling banyak mungkin terluka ya. Itu sebabnya Selasa depan saya akan bahas langsung masalah terluka ini, supaya kita tidak menyimpan kepahitan ya, tetapi segera kita mengalami pemulihan bersama Tuhan dan bisa menolong orang lain yang sedang terluka. Nah, bagaimana melihat dinamika dari emosi kita itu seperti apa? Kita lihat slide berikutnya ini. Dinamika emosi ya, dinamika emosi atau naik turunnya emosi ini manusia memang luar biasa kompleksnya gitu. Artinya adalah kadang-kadang itu bisa muncul sedemikian gitu. Nah, ini produk dari mana? Produk dari gejolak yang terjadi dalam diri manusia yang memang kompleks itu ya, memang kompleks. Dan lingkungan juga kompleks, karena kompleksnya banyak ahli mengatakan hampir mustahil mengenali dinamika emosi manusia yang sesungguhnya. Jadi maksudnya gini, sedikit marah, terus sedikit sedih, sedikit. Nah, kompleksitas ini loh yang kita memang tidak kenali. Jadi kalau kita tidak kenali seperti apa, ya teman-teman, kalau kita tidak bisa kenali sampai detail semacam itu, sabar, prosesnya Tuhan. Kadang-kadang saya meminta ada teman untuk bisa mengenalinya. Kalau kadang-kadang kita tidak bisa mengenalinya dan betul-betul kita tidak tahu jenisnya, berdoalah minta Tuhan memimpin, ya, memimpin untuk kita tahu. Tetapi yang selesaikan dulu yang tahu. Nggak tahu, nggak usah digali-gali. Sampai Tuhan menunjukkan seperti apa seharusnya. Ya. Dan kalau kita lihat slide berikutnya, mengenali jenis emosi berguna untuk apa? Memahami perilaku dan pengalaman hidup klien, pengalaman kita, dan menjadi langkah awal masuk dalam proses konseling kalau kita melakukan percakapan itu dan bisa masuk kepada diri kita lebih jauh. Nah, semakin cepat kita mengenali dinamika emosi klien atau emosi kita sendiri, semakin efisien, efektif kita menolong orang dan menolong diri kita. Jika kita kemudian mengenal emosi diri kita sendiri, semakin mudah kita mengelola pikiran, sikap, dan mengefektifkan kita melakukan konseling buat orang dan buat diri sendiri. Jadi intinya kenali dinamikanya. Aku sedang marah nih, aku enggak marah nih, marahku sedikit, marahku enggak banyak. Aku takut sedikit dan takut banyak misalkan. Dan dinamika itu yang perlu kita belajar kenali. Ya. Jadi Bapak Ibu saya berhenti sampai di sini, teman-teman saya berhenti di sini. Ini untuk merampungkan, saya berhenti dulu. Saya ingin rangkum dari awal. Jadi seperti apa?
Emosi itu pada dasarnya bagian dari hidup kita sebagai anugerah Tuhan. Dan jenis emosi apapun itu berkontribusi sehat buat kita sebenarnya. Tetapi kalau kemudian kita ini mudah sekali tersinggung, mudah sekali marah nggak pernah selesai-selesai. Nah, kalau itu yang muncul, gejalanya yang muncul, ngeceknya apa? Kenapa kok aku nggak gampang melupakan? Kenapa Tuhan sudah mengampuni aku tetapi aku sulit mengampuni orang? Nah, bisa gejala-gejala yang di luar inilah yang kemudian menjadi bagian untuk kita mulai kenali kenapa kok aku tersinggung ya waktu dia manggil aku misalkan dengan si bungsu misalkan gitu. Dipanggil si bungsu mestinya nggak apa-apa ya gitu misalkan. Kenapa kok aku tersinggung gitu? Ternyata konsep si bungsu bagi dia itu adalah konteksnya dalam keluarganya si bungsu berarti dia tidak termasuk suaranya diperhitungkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita kenali emosi kita, ya. Tetapi kalau kemudian ada ekspresi yang sangat menonjol, jadi tadi itu ya ada 7 dasarnya, ada 7 jenis emosi tadi. Nah, dicek dari situ mulai kenali. Aku bahagia nggak sih? Ini bahagiaku sejati apa enggak? Gitu ya. Itu mulai dilihat satu-satu untuk kita kenali. Kalau kita sudah mengenalnya, maka kalau ada emosi yang ekstrim yang sangat mengganggu kita, ada 4 langkah ini untuk kita selesaikan. Yang pertama, kita perlu menemukan jenis emosi yang spesifik dari perasaan yang umum. Perasaan cemas karena berada dalam situasi yang stres atau menyakitkan misalkan. Jadi artinya adalah ya cari tahu aku apa ini gitu. Tadi saya berikan contoh, marah sedikit, marah banyak gitu. Dan ini taunya dari mana? Ya berapa lama itu berhenti. Nah, caranya itu. Cara kita. Tapi kalau kita tersinggung dan lama sekali, nah baru cek. Jangan-jangan ada 7 tanda emosi yang sehat, memang kita sedang tidak berada di situ. Misalnya, kenapa? Apakah orang selalu akan 7? Enggak. Bapak Ibu, teman-teman ingat, kita semua berproses, nggak ada orang sempurna, tidak ada yang sempurna. Jadi terus kita bertumbuh di dalamnya. Nah, yang kedua, setelah kita menemukan jenis emosinya, maka ini prinsipnya, menemukan tujuan perasaan Anda yang ada misalkan. Pertanyaannya, kenapa kepada siapa kau marah? Tanya dari diri sendiri, aku ini marah sebenarnya kepada siapa? Sebenarnya siapa yang melukai kamu ini siapa? Katakan pada diri sendiri gitu ya. Kemudian langkah ketiga, menemukan penyebab emosi yang spesifik. Dengan bertanya, apa yang menyebabkan kamu merasa berdosa? Apa yang menyebabkan kamu takut? Ini apa menyebabkan? Jadi spesifik penyebabnya. Tadi itu secara global kenapa dengan siapa? Nah ini penyebabnya. Dan yang keempat, menemukan cara berespon terhadap emosi tersebut. Yaitu bagaimana sikap Anda ketika emosi itu muncul. Bagaimana respon yang seharusnya supaya masalah itu selesai. Seperti itu. Nah, inilah cara kita, ini 4 langkah cara kita menyelesaikan emosi kita. Seandainya Bapak Ibu teman-teman mengikuti acara ini, silakan dipraktekkan ya. Tetapi kalau dipraktekkan dan tidak berhasil, nah boleh bertanya. Di Selasa depan silakan bertanya supaya saya bisa memberikan penjelasan seperti apa. Ya. Tetapi untuk mengakhiri bagian ini, saya berikan 14 kebiasaan untuk menjaga kesehatan emosi kita. 14. Jadi saya akan baca judulnya aja, ya sedikit. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa pelajari lebih jauh. Ya, yang pertama kebiasaan untuk menjaga kesehatan emosi pertama, terus-menerus menemukan self awareness tadi itu ya, kesadaran bahwa ini seperti apa reaksi. Jadi jangan kebablasan terus-menerus mengizinkan emosi negatif itu melukai. Kedua, mengenali boundaries, batas-batas diri. Yang lalu kita udah bahas ya, boundaries, batas-batas. Kalau memang orang kantorku, teman kantorku suka ngeledek-ngeledek ya, suka ganggu-ganggu dan tahu bahwa
dia ngeledeknya buat kita tidak nyaman. Mungkin dia anggap itu biasa. Misalkan dia sering minjem ballpoint kita, begitu, dan itu mengganggu. Maka kita tahu batasnya. Dan kita yang sehat secara emosi, jangan biarkan rasa kesal itu ada, tetapi kita mesti ngomong. Kan kita orang fleksibel, orang baik hati, orang minjem ballpoint masakan nggak boleh, gitu kan? It's okay, tetapi kita tahu batasnya, gitu. Misalkan kita rasa satu saat masa-masa new normal seperti ini, ada waktu-waktu kita rasa sendiri, begitu. Atau kita merasa uang kita sedikit sekali, susah uang kita sedikit, begitu. Dan kita merasa butuh curhat kepada teman, atau ya Kak, tahu kita batasnya bahwa aku ini memang butuh sharing pada orang lain untuk mengatasi rasa sepiku, gitu. Atau merasa nggak punya duit, gitu ya, sharing aja sambil doa. Nah, tahu batas kita. Jadi bukan sok-sok hebat, enggak. Kita tahu batas kita perlu ya. Dan yang ketiga adalah mampu, ini kunci ya, ketiga, mampu memaafkan dan memperbaiki relasi yang rusak jika memungkinkan. Ini penting sekali, berani memaafkan. Yang ketiga ya, yang ketiga ini mampu memaafkan, belajar melepas pengampunan. Kita mesti melatih diri. Kalau enggak, emosi kita gampang sekali nanti terluka. Ya, emosi yang nggak sehat itu karena kita tidak latih memaafkan, membiarkan luka itu, membiarkan orang melukai kita dan kita simpen-simpen. Saya baru ketemu dengan teman yang berkata, aku sulit sekali, kenapa aku masih ingat-ingat ya kesalahan orang lain gitu. Maka kalau sulit sekali karena berbagai alasan, berdoalah dengan berkata, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni siapa, begitu ya. Tuhan tolong saya supaya bisa mengampuni. Setelah itu Tuhan tarik rasa benciku. Tuhan tambahkan aku hati mengasihi dia. Itu yang membuat memelihara emosi kita jadi sehat. Ya. Keempat, berolahraga dan makan sehat, ini penting sekali. Menggerakkan tubuh, olahraga itu memudahkan kita berkonsentrasi, bekerja, dan tidur lebih baik. Olahraga dan makan sehat itu penting ya. Kok jaga emosi, fisiknya dijaga? Ingat, emosi kita ini produk dari mana? Pikiran kita sama kondisi fisik. Jadi kalau fisik sehat berpengaruh ya. Next. Kelima, memelihara penghargaan terhadap diri sendiri ya. Jadi memelihara self esteem kita. Kita tidak menyalahkan diri secara berlebihan walau mengalami kegagalan. Menerima diri dan memelihara diri ya. Jadi menghargai diri. Jangan menyalah-nyalahkan diri kelamaan, kebanyakan. Tidak. Tuhan tidak begitu juga. Tuhan memperlakukan kita, Tuhan mengasihi kita. Mari kita menghargai diri kita sendiri. Sangat tidak baik kalau kita memberi label, misalkan aku ini memang bodoh, tidak boleh kalimat itu keluar ya. Kadang-kadang ada orang just a joke, guyonan gitu ya, tetapi saya kok kurang setuju ya. Jangan mengatakan pada diri sendiri yang buruk-buruk. Yang keenam, tadi itu mempraktekkan fleksibilitas di setiap musim kehidupan. Orang yang sehat secara emosi bisa beradaptasi, dapat menilai situasi baru dan memberi respon dengan tepat. Kalau bagi orang Kristen, fleksibilitas karena apa? Karena Allah yang berdaulat terhadap hidup kita. Kalau kita harus menghadapi musim hujan, banjir, itu bagian kita. Menerima banjir-banjir itu, air itu ada di kaki kita. Musim panas yang membuat kita mesti kepala kita jadi enak karena panasnya matahari. Belajar fleksibel. Kaya, miskin, gagal, berhasil. Itu adalah proses hidup. Mari kita menerima itu dan lenturkan fleksibilitas hati, pikiran, persepsi, harapan kita. 7. Mengutamakan usaha pengembangan diri. Jadi memiliki semangat untuk belajar dari semua sumber.
Jadi semakin belajar gitu, membuat kita ini orang yang sehat emosi. Karena semakin kita produktif, semakin sehat. Semakin kita tidak ngapa-ngapain, semakin kita gampang sekali yang kepikiran lah, yang pertama mulai bosan, mulai hal-hal buruk terjadi. Jadi menyibukkan diri, pengembangan diri. Ya. Ke-8, bersikaplah positif. Tidak mudah mengeluh dan selalu berusaha menyelesaikan masalah. Mereka, orang-orang yang sehat secara emosi, berusaha menciptakan peluang untuk bertumbuh dan melakukannya dengan sukacita. Jadi peluang, cari peluang untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Dan yang disukai apa? Gitu. Jadi tidak membiarkan diri, tanda kutip, tidak ngapa-ngapain. Gitu. Yang ke-9, mudah dan selalu belajar mengucap syukur. Bersyukur untuk semua yang mereka miliki. Bersyukur yang dimiliki, percaya kepada kedaulatan Allah dan menerima semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Hidupnya ya. Mudah dan selalu belajar mengucap syukur. 10, bisa mengekspresikan emosi dengan tepat. Tadi itu ya, kenal, kemudian mengakui, menerima, mengungkapkan semua dengan tepat. Kemudian menjadi pertanyaan gini, yang tepat tuh kayak apa, Han? Nah, tadi itu ya, yang Novi juga nanyakan. Standarnya tepat tuh kayak apa? Kadang-kadang kita perlu melatih untuk mengungkapkan. Kalau kita itu mengukur-ngukur tepat mana ya ini, nah itu malah kita itu tidak bisa siap mengekspresikan begitu. Kenapa ya? Karena kita terus bertanya-tanya mana yang tepat. Jadi beranilah, berusahalah untuk mengekspresikan. Nanti toh seandainya itu salah, ya kita say sorry begitu. Tetapi kita belajar mengekspresikan. Kalau kita tidak pernah belajar latihan mengekspresikan, kita tidak pernah tahu apa yang disebut mengekspresikan dengan tepat. Teori banyak, tetapi kan konteksnya beda, situasi beda, orang yang dihadapi beda, usianya berapa, kondisi apa, itu sangat kompleks. Jadi kita yang minta Tuhan kepekaan dan akhirnya melatih mengekspresikan. Ya. 11, aktif dan produktif. Berani mencoba dan belajar sesuatu. Tadi itu pengembangan diri, tetapi ini betul-betul produktif untuk mencoba hal yang baru. Belajar bahasa asing kah atau apa. Ya. 12, tahu kapan harus meminta bantuan. Jangan takut dianggap lemah ketika kita meminta bantuan. Ya, jadi jangan takut, tidak apa-apa minta bantuan. Jadi orang yang menurut saya semakin dewasa, semakin sehat, semakin merasa biasa minta bantuan. Tetapi juga kalau minta bantuan kemudian tidak mendapat, kita kecewa, ya jangan. Kenapa? Orang yang semakin dewasa secara rohani, secara dewasa emosi, secara sehat secara emosi adalah orang yang apa? Menerima, mudah menerima penolakan. Mudah menerima penolakan. Jadi ditolak itu enggak apa-apa, karena enggak pernah ada semua orang itu sayang sama kita. Semua orang setuju sama kita, enggak akan ada itu di dunia ini, enggak akan ada. Jadi kalau ditolak tidak apa-apa. Ya. Nah, fleksibilitas tadi memang ditolak enggak enak sih, iyalah, karena harapan kita akan terjadi. Tetapi fleksibilitas itu membuat kita apa? Bisa menerima kondisi. Slide berikutnya, terakhir 13-14, 13 merawat diri sendiri. Tahu kapan berhenti, mengisi diri, menyadari keterbatasan, pemicu, tahu pemicu, membangun keseimbangan kembali. Dan ini yang disebut dengan me time. 14, mengerjakan dan mengembangkan passion. Jadi punya passion dan kembangkan passion. Passionnya macam-macam tergantung kita seperti apa. Jadi ini 14 tips untuk kita menjaga emosi kita. Kalau dilihat ya, maka akan banyak apa? Aktivitas yang kita lakukan. Itu juga untuk saya juga. Saya juga selalu akan sibuk untuk persiapan. Jadi tiap kali Selasa seperti ini saya selalu bukan bahan lama, enggak. Bahan ada sedikit bahan lama, tapi saya perbarui karena saya nggak mau menggunakan yang lama. Tapi tiap kali saya seminar
Di topik yang sama pun saya akan perbarui. Saya belajar lagi, perbarui. Itu membuat saya produktif. Kalau produktif biasanya emosinya akan lebih sehat. Ya. Dan di akhir dari slide ini saya sampai kepada slide terakhir. Ini menjadi kutipan yang menjadi landasan kita hari ini. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Jadi kehidupan ini bukan masalah yang diselesaikan. Jadi akhirnya persepsinya apa? Masalah ini masalah. Enggak. Santai saja, rileks saja. Yaitu apa? Ini sebuah kehidupan itu realita untuk dialami. Jadi ikut dialami. Misalkan, wah hari ini lampu mati. Oh lampu mati. Ya aku mau usahakan apa? Oh air mati. Ya gitu. Jadi ngelihatnya itu bukan, wah kok hidupku goyah. Enggak. Ketemu teman, oh, orang ini menyenangkan, orang yang tidak menyenangkan, orang masakan dari kantin tidak enak, yes okay. Satu saat dikirimi orang kue, oh thank you, gitu ya. Jadi menerima kondisi dengan sukacita, rileks. Kenapa? Percaya ini semua proses pengalaman yang Tuhan mau kita menjadi dewasa, lebih tangguh dan sehat. Kiranya Tuhan menolong kita semua ya. Oke. Saya kembalikan ke Novi. Oke, thank you Kak untuk pemaparannya. Tapi kita karena terbatasnya waktu, aku minta Kak Iis boleh kasih satu closing statement. Mungkin ada yang mau Kakak kasih lagi sebagai conclusion untuk siaran hari ini. Ya, thank you Novi. Bapak Ibu dan teman-teman, masalah emosi ini adalah masalah sangat serius. Saya berdoa biarlah ini saya gumuli cukup lama dan saya ingin menyampaikan bagian ini karena harap ini bisa menolong kita semua sehat secara emosi. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman mengikuti ini dan merasakan manfaatnya, tolong bagikan ini supaya Selasa depan kita bersama-sama join untuk sama-sama belajar. Saya pun berproses makin hari emosi saya makin sehat. Gitu Novi. Oke, thank you buat Kak Iis. Kak Iis boleh nutup kita dalam doa kali ya untuk siaran ini. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk waktu ini. Tuhan berkati untuk bagian yang kami sudah diskusikan. Biarlah ini menjadi pemahaman buat teman-teman, Bapak Ibu yang juga mendengarkan bagian ini supaya menolong setiap kami makin hari makin sehat emosi kami. Supaya kesehatan emosi ini juga akhirnya membuat kami sehat berelasi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah belas kasihan Tuhan boleh nyata bagi tiap-tiap kami. Tuhan, kami rindukan bahwa tiap kami akan mengalami pemulihan baik karena terluka, karena kemarahan, kepahitan, perasaan ketakutan yang tidak sehat, dan perasaan-perasaan negatif. Setelah 4 minggu Selasa depan, biarlah ini menjadi wadah untuk kami boleh belajar dan semua orang boleh lebih banyak dipulihkan. Tuhan terima kasih untuk Novi dan program ini. Tuhan juga akan berkati. Terima kasih untuk semua sarana yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus kami pohonkan doa kami. Amin. Amin. Nah, teman-teman sebelum kami berdua undur diri dari layar kaca teman-teman, ada beberapa pengumuman yang akan aku sampaikan, yaitu besok siang kita akan tetap ada siaran, yaitu SMS Sejenak Menikmati Sabda yang akan dilayani oleh Kak Pur. Dia adalah staf dari Jakarta, Purwoko. Nah, itu akan ngebahas tentang apa self-control sulitkah? Nah, kita akan ngelihat itu renungan singkat dari Kak Pur mengenai hal ini. Dan malamnya, Banyol kembali siaran ya dengan tema Here We Are. Nah ini sengaja nih kita nggak kasih tahu siapa hostnya, siapa narasumbernya, cuma ada fotonya doang. Nah kira-kira mau ngebahas apa? Nah itu masih kami sembunyikan dan mengajak teman-teman mahasiswa ataupun alumni muda boleh tergabung, boleh terlibat juga di dalam siaran di esok hari malam pada pukul 7 sampai pada pukul 8 WIB dan mengajak teman-teman boleh ikut terlibat di dalamnya, boleh bertanya ataupun sharing juga pengalaman teman-teman mengenai Here We Are. Nah, jangan lupa bahwa Selasa depan aku dan Kak Iis juga akan ada siaran lagi ya Kak ya, masih ngebahas tentang kesehatan emosi ini. Dan jangan lupa share dan subscribe juga YouTube Perkantas. Dan sampai jumpa untuk siaran selanjutnya. Bye!